Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Masyaallah muslimin wal muslimat, asatidah wal asatidah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini kita masih dikaruniakan oleh Allah SWT nikmat yang besar sehingga kita berada dalam bulan Ramadan ini senantiasa teguh pendirian kita untuk beramal soleh, istiqomah di atas jalannya, sehingga hari-hari kita lalui dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan pada kita semuanya sehingga menyelesaikan sisa-sisa hari-hari di bulan Ramadan ini dengan penuh semangat dan amal ibadah yang bermanfaat. Masyaallah muslimin wal muslimat, asatidah wal asatidah yang dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul agama Allah itu satu, namun syariatnya berbeda-beda. Ini agar kita semuanya memahami bahwasanya seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah satu, yaitu Islam. Namun syariat yang ada pada mereka yang diwajibkan kepada mereka adalah berbeda-beda. Sehingga ketika ditanya Nabi Ibrahim agamanya apa? Agamanya Islam. Nabi Ishak Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa semuanya adalah Islam. Dalam kaitannya dengan penegasan Allah tentang agama Islam dan titahnya kepada golongan ahlu kitab, Allah SWT berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 136 hingga 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 hingga 137. Oleh karena asal usul agama yaitu Islam adalah satu sekalipun syariatnya berbeda-beda, maka Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih beliau bersabda yang artinya, kami adalah golongan para nabi, agama kami satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agama Allah itu satu, sebagaimana firman Allah SWT, Inna ad-dina 'indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Tetapi syariatnya berbeda-beda, sebagaimana firman Allah yang artinya, bagi masing-masing umat telah kami tetapkan syariat dan tatanan hidup tertentu di antara kamu. Ayat ini tidaklah berlawanan satu dengan yang lain, karena agama-agama langit itu atau agama-agama samawi itu adalah satu. Jadi agama para nabi adalah satu, yaitu menyembah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya,
Dialah yang patut disembah kapan saja menurut cara yang diperintahkan nabinya pada waktu itu. Itulah agama Islam yang sesuai dengan yang diturunkan pada waktu itu. Syariat yang datang kemudian terkadang menghapus syariat yang sebelumnya sesuai dengan kehendak Allah. Agama Islam yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawanya sebenarnya adalah Islam yang satu itu juga. Terbukti Nabi pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, yang mana hal itu pernah beliau perintahkan kepada kaum muslimin setelah hijrah, dan berlaku lebih dari 10 bulan. Sesudah itu sholat kaum muslimin diwajibkan menghadap ke Ka'bah dan diharamkan menghadap ke Baitul Maqdis. Namun demikian, agama Islam itu tetap satu sekalipun kiblatnya berbeda-beda pada kurun waktu yang berbeda. Agama Islam itu juga yang mensyariatkan kepada Bani Israel untuk melakukan sholat pada hari Sabtu yang kemudian dihapuskan. Lalu kaum muslimin disyariatkan melaksanakan sholat Jumat. Pada waktu itu diwajibkan berkumpul pada hari Sabtu, tetapi kemudian yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah berkumpul pada hari Jumat dan diharamkan berkumpul untuk melakukan sholat pada hari Sabtu. Barang siapa keluar dari syariat Nabi Musa sebelum dihapus, maka dia bukan seorang muslim. Dan barang siapa tidak mau masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW setelah dihapuskannya syariat Nabi Musa, maka dia bukan seorang muslim. Dan Allah sama sekali tidak pernah mensyariatkan kepada seorang nabi pun untuk menyembah selain Allah. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Telah disyaratkan kepada kamu suatu agama yang mana telah diwasiatkan agama itu kepada Nuh, dan kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan kami wasiatkan pula agama itu kepada Ibrahim dan Musa dan Isa, supaya kamu sekalian menegakkan agama ini dan janganlah kamu bercerai-berai dari agama ini. Sungguh amat besar dosa kaum musyrik atas penyembahan yang mereka lakukan. Surat Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Para rasul diperintahkan Allah untuk menegakkan agama Islam ini dan tidak boleh bercerai-berai dalam beragama ini. Golongan musyrik telah bercerai-berai ke dalam bermacam-macam kepercayaan kepada Tuhannya, sedangkan golongan tauhid bersatu dalam akidahnya. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Hud ayat yang ke-118 hingga 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Dan mereka senantiasa dalam keadaan berselisih kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Dia menciptakan mereka. Yang dimaksud dengan golongan yang mendapat rahmat ialah mereka yang bersatu dan bersepakat dalam akidahnya. Sedangkan golongan musyrik mencerai-beraikan agama mereka sehingga mereka menjadi bermacam-macam golongan. Oleh karena itu, kita dapat menyaksikan bahwa yang muncul dari mereka hanyalah kesyirikan dan bid'ah, sehingga membuat para pengikutnya bercerai-berai. Tiap-tiap golongan musyrikin Arab mempunyai berhala sendiri-sendiri yang mereka jadikan sebagai tandingan Allah. Mereka menggunakan berhala tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka memohon bantuan kepada berhala itu untuk memenuhi hajat mereka. Mereka telah menyekutukan berhala itu dengan Allah.
Golongan musyrikin yang satu tidak mau menyembah golongan musyrikin lainnya, dan begitu pula sebaliknya, satu dengan yang lain saling menjauhkan diri. Bahkan pengikut penyembah berhala ini mempunyai syariat yang berbeda dengan penyembah berhala lainnya. Adapun jalan para rasul Allah adalah satu, yaitu jalan Al-Quran. Seorang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dengan semua namanya yang ada dalam Asmaul Husna, dan berdoa dengan menyebut nama-nama itu serta menjauhi segala sifat pengingkaran terhadap nama-namanya dan ayat-ayatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya Allah memiliki nama-nama yang baik. Oleh karena itu sebutlah namanya itu dalam berdoa kepadanya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan firman Allah SWT juga pada surat Fussilat ayat yang ke-40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka itu tidak akan tersembunyi dari pengawasan kami. Seorang mukmin hanya berdoa kepada Allah semata dan beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya, serta menjauhi jalan kaum musyrikin, yaitu kaum yang Allah sebutkan pada surat Al-Isra ayat yang ke-56 hingga 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Katakanlah Muhammad, serulah berhala-berhala yang kamu percaya selain Dia, maka mereka tidak kuasa sedikit pun melepaskan bahaya dari diri kamu sekalian, dan tidak kuasa pula mengalihkannya. Berhala-berhala yang mereka seru itu mereka jadikan sebagai wasilah, manakala di antara berhala-berhala itu yang paling dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan mereka takut azab-Nya, sesungguhnya azab Tuhanmu sejak semula senantiasa ditakuti. Oleh karena itu, hendaklah seorang mukmin bersungguh-sungguh dalam merealisasikan ilmu dan iman, serta menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertolongan, pemberi hukum, dan pemberi perlindungan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi perlindungan dan pemberi pertolongan. Cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi hidayah dan pemberi pertolongan. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang agama Allah itu satu, namun syarat yang berbeda-beda dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa beramal dalam agama ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.